Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini adalah saat yang indah untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyembah Dia. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersoraklah, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai
dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan hidup kami, Firman-Mu yang memulihkan hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan perbaharui hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati, pikiran, telinga, mata kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan yang ada. Kami rindu dipulihkan pagi hari ini. Kami rindu mendapat kekuatan yang baru pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pagi ini kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah. Ya, bagaimana ya seringkali dalam perjalanan hidup ini ya ada perjuangan ya, ada perjuangan ya. Sebagai orang-orang Kristen ya, pasti kita mengalami kepenatan ya, mengalami lelah, mengalami payah ya. Itu yang seringkali mungkin dihadapi dalam kehidupan. Tetapi ya, bukan berarti tidak ada jalan keluar, ya. Tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Nanti kita akan melihat beberapa hal. Saya ingin buka dulu di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1, nanti lompat-lompat di ayat 2, lalu lompat di ayat 12 sampai 17, ya. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 2 dulu saya baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sambung di ayat 12 sampai ayat 17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Ya, kalau kita membaca ayat ini, khususnya di pasal 1 tadi, di ayat 1 dikatakan di situ di dalam ayat 1, tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada kata perlombaan di situ. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa dalam perjuangan, dalam perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan, seringkali mungkin mengalami lelah, capek, rasa-rasanya sudah gak sanggup lagi, ada kepenatan. Tetapi ada jalan keluar di dalam Yesus, haleluya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, hidup kekristenan merupakan perjuangan. Di ayat tadi, di ayat 1 dikatakan ada kata lomba, ada lomba, dalam bahasa aslinya, sebenarnya artinya saudara bukan sekedar cuma lomba, tetapi di situ juga ada makna sebenarnya adalah perjuangan, ada satu perjuangan. Nah saudara, dalam satu perjuangan pasti ada awal dan ada akhirnya. Seseorang yang sedang memperjuangkan sesuatu ada awal, ada akhirnya. Nah saudara, lebih tepat digambarkan sebagai perlombaan pribadi. Untuk apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mencapai sasaran yang akan kita capai ke depan. Sasaran kita adalah sorga, haleluya, puji Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, kita masih punya tujuan-tujuan yang selama kita ada di dunia ini, baik dalam pekerjaan, dalam membina rumah tangga, dalam segala hal ada tujuan-tujuan, tetapi tujuan akhir kita adalah sorga. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, untuk mencapai sorga ada perjuangan. Untuk mencapai sesuatu yang kita sedang rencanakan di dunia ini juga ada perjuangan. Itulah sebabnya tadi saya katakan seringkali ada satu kepenatan, ada satu kelelahan. Rasanya capek dalam hal ini. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dalam suatu perjuangan tadi dikatakan kita jadi penat. Nah mungkin kepenatan itu disebabkan karena memang secara jasmani ini tubuh ini memang bisa penat, bisa capek, bisa lelah karena memang dosa tubuh jasmani kita karena hal itu misalnya kita udah jalan jauh, aduh capek, lelah ada satu kepenatan. Coba kita lihat dulu dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat ini dikatakan walaupun manusia lahiria kami semakin merosot, menunjukkan bahwa keadaan jasmani, tubuh jasmani kita ini bisa lelah, bisa merosot, bisa capek. Berbeda dengan dulu masih usianya masih muda, dibanding dengan sekarang usia yang sudah mulai banyak. Saudara, ada satu kepenatan, ada satu kelelahan secara tubuh jasmani ini.
Coba kita lihat juga Ibrani pasal 12 tadi, ayat 12. Kembali ke ayat kita tadi. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah, yang penat, ya, lutut yang goyah. Dikatakan di sini, ya, kuatkanlah. Ayat ini berkata. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kepenatan juga, ya, mungkin karena sebagai penganiayaan dari luar, ya. Nah, saudara, coba kita lihat dalam Ibrani 10. Banyak ayat, ya. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya, ayat ini berkata, ya, ada satu penganiayaan dari luar, ya, sebagai bagian alamiah dari pengalaman kekristenan, ya. Mungkin ada di antara saudara yang pernah juga mengalami hal itu karena memperjuangkan, ya, hidup untuk tetap menjadi orang Kristen, sehingga ada cercaan, ya, ada mungkin penganiayaan sehingga membuat menjadi lelah, mungkin menjadi penat dengan penganiayaan itu, ya. Bahkan kalau saudara lihat juga di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 21. Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ayat ini dikatakan mereka, ya, dikatakan mereka akan mengalami ini, ya, karena namaku, ya. Ada satu penganiayaan yang kita mungkin alami dari luar, ya, karena kita memperjuangkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya. Saya masih teringat dulu, ya, waktu ada anak Tuhan yang mau ambil keputusan, ya, untuk dibaptis, ya, untuk percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Karena mungkin dari latar belakang yang berbeda agamanya, ya, tetapi mendapat satu penolakan, mendapat satu tekanan dari orang tuanya, ya, sehingga mungkin orang tuanya sudah mulai menyisihkan dia, bahkan mungkin mulai mengusir dia, ya, tidak lagi dianggap sebagai anak dalam keluarga karena berbeda agamanya, ya, karena keputusan yang diambil. Mungkin dia dicerca, mungkin bisa juga dia mungkin dipukul kah? Dan sebagainya. Nah, saudara, inilah yang dikatakan tadi, ya, penganiayaan dari luar, ya, sebagai bagian alami dari pengalaman kekristenan. Karena kita memiliki iman kepada Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, sehingga kita mendapat penganiayaan dari luar. Nah, saudara, seringkali mungkin, ya, dalam penganiayaan ini ada satu kepenatan yang dirasa. Capek, lelah, rasanya gak sanggup lagi. Coba kita baca dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 12.
2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 12. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, di ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Haleluya. Bisa berkata haleluya, saudara. Ya, ayat ini berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah ya di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, saudara, mau menderita aniaya? Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, jangan lupa. Yesus berkata tadi dalam ayat-ayat yang kita baca, kamu ini bukan dari dunia ini asalnya. Ya. Itulah sebabnya gak heran kalau dunia membenci kamu, dunia menganiaya kamu, dunia menyingkirkan kamu. Ya, sebab engkau berasal dari aku, dari sorga. Ya. Itu yang Yesus katakan. Kalau berasal dari aku, dari Yesus, Yesus juga menderita. Yesus juga mengalami penderitaan yang berat. Ya, kita terbayang bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum dia naik di kayu salib pun, ya, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus banyak. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Itulah sebabnya dikatakan, kalau kamu mau mengiring aku, kamu mempercayai aku, ya seperti yang aku alami. Ya, puji Tuhan, haleluya. Coba kita baca lagi dalam 1 Petrus. Tapi jangan lupa saudara, tadi saya katakan sepenat apapun ada jalan keluar yang kita akan alami bersama dengan Tuhan. 12 sampai ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Waduh, luar biasa ayat ini saudara. Ya, dikatakan kalau kamu menderita karena nama Kristus, karena kamu mengiring Yesus sebagai orang Kristen, jangan malu dikatakan di sini. Bahkan hendaklah kamu memuliakan Allah, bergembiralah, berbahagialah dikatakan ayat ini. Tapi jangan kamu menderita karena kamu mencuri, karena kamu membunuh dan sebagainya. Ya, tetapi bersukacitalah kalau kami menderita. Kamu menderita karena kamu sebagai orang Kristen. Orang yang mengiring Yesus karena mempertahankan imannya sehingga engkau alami penderitaan-penderitaan. Haleluya. Mungkin penat rasanya, capek, lelah. Tetapi jangan lupa ada obat kepenatan dari orang Kristen. Ya, bahkan di sini dikatakan kalau engkau menderita pun bersukacitalah. Karena kemuliaan Allah ada di atas kamu, roh Allah ada di atas kamu. Bayangkan kalau roh Allah ada di atas kita, apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Walaupun kita mungkin lelah, capek, tapi kalau ada roh Allah di dalam hidup kita, ya, kita menjadi penuh sukacita, ada kebahagiaan, ya. Sekalipun itu kita alami penderitaan itu,
ya. Tetapi kalau kemuliaan Allah di atas kita, ya, ini sebagai obat, haleluya, dalam kepenatan sebagai anak-anak Tuhan. Sebab Dia tidak akan tinggalkan kita sendiri. Yesus berkata, kalau engkau menderita karena nama Tuhan, ya, maka Roh Allah ada di atas kamu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ini kepenatan, ya, yang mungkin sedang karena penganiayaan tadi dari luar, dari orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita juga, ya, mendapat kiriman video-video bagaimana sebagai orang yang menginjil, orang yang memberitakan Injil Allah, orang yang mengiring Tuhan, ya, yang memberitakan kebenaran Allah, dianiaya, dicambuki, dipukul, tetapi dia masih tersenyum. Haleluya. Ada kemuliaan Allah dalam hidupnya. Lalu hal yang ketiga, saudara, ada kepenatan yang ketiga, kepenatan secara rohania, ya. Kepenatan secara rohania. Tatkala kita bertempur melawan dosa, ya, baik itu dosa dari dalam maupun dari luar. Sehingga terjadi satu kepenatan di dalam rohania kita. Karena ada pertempuran-pertempuran, ya, secara rohania. Nah, saudara, coba kita lihat dalam Ibrani tadi, kembali ke Ibrani tadi, Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 15. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 15. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9. Pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila waktunya sudah tiba, ya, dikatakan kita akan menuai. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mungkin ada kepenatan yang dirasa secara rohania ini. Karena seringkali kita harus melawan dosa, ya, dosa yang datang baik dari dalam, dari diri kita, ya. Kita harus berjuang, kita harus mengalahkan keinginan dosa itu, ya, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang, bagaikan seperti orang yang sedang bergulat mungkin, ya, karena memperjuangkan kehidupan untuk tetap tidak jatuh dalam dosa, ya. Saudara, di dalam memerangi dosa dari dalam, ya, dikatakan, ya, agar kita meninggalkan, ayat ini tadi berkata, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 2 katakan meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, ya. Memerangi dosa yang dari dalam, kita harus memeranginya, ya. Dikatakan semua beban-beban itu kita harus memeranginya, meninggalkannya, hal-hal yang merintangi kita. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita, ya, mau memeranginya, mau meninggalkan beban-beban dosa tadi, maka kita adalah orang-orang pemenang. Orang-orang yang muncul sebagai pemenang. Haleluya. Walaupun itu penat rasanya bagi kita, lelah, tetapi kita akan bersuka cita kalau kita menang dari dosa, ya. Ada dosa-dosa yang mungkin muncul dari dalam, dari keinginan diri kita, ya. Ada hal-hal dosa jemawa, dosa-dosa yang mungkin muncul dari keinginan diri kita, ya. Dan kita harus memeranginya, harus menanggalkan, ya, meninggalkan beban-beban dosa dikatakan dalam Ibrani tadi,
ya, dan kita menjadi orang-orang pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita yakin bahwa apa yang kita buat, ya, adalah benar di hadapan Tuhan. Kata ayat tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada waktunya engkau akan menuai. Haleluya. Ya, kita akan melihat hasil yang kita perjuangkan. Karena kita mungkin harus berperang dengan dosa yang ada dalam diri kita, yang muncul dari dalam ini. Dan kita menjadi orang menang, ya, pemenang. Itu ada hal yang luar biasa yang kita akan alami di dalam Tuhan. Karena kita bebas dari dosa. Dalam Matius juga saya tidak sebutkan di situ bagaimana dikatakan bahwa orang yang berbahagia, ya, orang yang hidupnya benar, orang yang suci hatinya akan memandang Allah. Dalam Matius 5 ayat 8 kalau tidak salah, ya. Itu dikatakan bahwa orang yang suci hatinya, ya, akan memandang Allah. Haleluya. Itulah sebabnya kalau kita hidup benang terus dari dosa, haleluya, ya, menanggalkan, ya, meninggalkan rintangan-rintangan dosa tadi dalam hidup ini, dan kita akan memandang Allah. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, tadi saya katakan sepenat apapun yang kita alami, ya, selelah apapun yang kita alami, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Buktinya dalam Matius pasal 11, coba kita lihat. Matius pasal 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayat 29 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 29 sampai ayat 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kalau saudara perhatikan di sini, ya, dikatakan pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku, kata Yesus. Bahkan di ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di ayat 28 dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Tapi mari pikul kuk bersama aku, dikatakan. Maka kuk itu akan menjadi ringan kalau bersama dengan Tuhan. Nah, ini solusinya, ini jalan keluarnya. Saat-saat kita mengalami kepenatan, saat-saat kita mengalami mungkin kepenatan yang tadi saya katakan, mungkin kepenatan karena berjuang, ya, karena mungkin berjuang untuk melawan dosa yang dari dalam, ya, mungkin juga karena penganiayaan dari luar, yang karena kita memperjuangkan iman ini untuk tetap percaya kepada Yesus, sehingga terjadi satu kepenatan, ya. Tetapi dikatakan, mari pikul kuk bersama aku, bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Allah akan memberikan solusinya, ya, agar menguatkan tangan yang lemah, dikatakan. Coba kita kembali kepada Ibrani 12 tadi. Solusinya apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan? Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Ya, kuatkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kata menguatkan di sini, saudara, ya, dikatakan dalam bahasa aslinya mengandung arti, ya, kuatkan, ya, dalam bahasa aslinya mengandung arti. Ada kekuatan kita untuk bertindak. Ada kekuatan kita untuk bertindak. Jadi dengan kata lain, ya, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang mungkin goyah, ya. Kuatkan. Dengan kata lain, ya, ada kekuatan kita untuk bertindak. Haleluya. Ya, saudara, kadang-kadang ada orang berkata begini, enak aja kamu ngomong, ya.
kamu nggak alamin, kamu nggak coba. Coba kalau kamu yang mengalami, apa yang kamu rasakan? Ya, memang saudara, kalau kita mau dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita nggak sanggup. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa sebenarnya ya seperti pengertian arti dari bahasa aslinya menguatkan tadi, sebenarnya ada kekuatan kita untuk bertindak. Sebenarnya ada kekuatan di dalam diri kita kalau kita mau sadari. Amin. Cuma mau nggak kita ya bertindak. Kuatkan dikatakan. Bertindaklah sebab ada kekuatan di dalam diri kita untuk bertindak sebenarnya. Jangan menyerah ya. Jangan merasa seperti putus asa. Udahlah memang begini, nggak bisa, nggak kuat saya, nggak mampu saya. Ya, karena lupa sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bertindak. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dalam kepenatan jasmani mungkin perlu istirahat karena saudara berjalan jauh, saudara sudah bekerja dengan lelah, ya, sehingga terjadi satu kepenatan, capek, lelah, ya, terasa sepertinya lelah dalam tubuh ini. Saudara, memang kalau lelah secara jasmani, kepenatan jasmani, ya perlu istirahat, ya. Mungkin karena lapar sehingga menjadi capek lelah, perlu makan, ya. Nah, saudara, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Elia. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja, satu contoh. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai ayat 5. 1 Raja-Raja 19 4 sampai 5. Tetapi ia sendiri 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai ayat 5 ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ya, saudara, kalau saudara perhatikan di sini, ya, bagaimana ya nabi pun bisa lelah, bisa capek, ya. Elia dikatakan lelah, capek, ya. Bahkan sudah minta mati sama Tuhan, ya. Saudara, ini sebenarnya bukan contoh yang baik untuk minta mati, ya. Sebab mati hidup manusia Tuhan yang menentukan, ya. Bukan kita yang mengaturnya, kapan mau hidup, kapan mau mati, ya. Kalau enggak senang mau mati, ya. Seperti Elia katakan, ia ingin mati karena terasa lelah, capek sudah, ya. Dan saudara, karena capek, lelah, ya, dia istirahat. Setelah bangun tidur, malaikat membangunkan dia, lalu dia berkata, "Makanlah itu." Disediakan makanan, roti, ya. Burung gagak yang mengantar makanan, mengantar roti kepada Elia dan menjadi kuat kembali, ya. Nah, saudara, kalau lelah atau kepenatan jasmani, ya, memang perlu istirahat, perlu makan, ya. Enggak perlu dipaksakan. Kalau memang tidak kuat, ya jangan maksa. Ya, kalau capek lelah karena seharian sudah jalan, ya sudah istirahat dulu, ya. Memang itu pasti penat karena kita masih hidup dengan tubuh jasmani ini yang sudah penuh dengan dosa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Dan kalau mungkin juga ada penyakit yang menyerang dari segala jurusan, ya, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya dalam kemurahan dan anugerahnya Allah. Haleluya. Kita yakin bahwa Tuhan baik, ya. Tuhan akan menolong kita. Lalu saudara, mungkin ada juga, ya, untuk kesulitan-kesulitan yang dari luar, ya, yang harus dihadapi. Tadi mungkin hal-hal yang dari dalam, ya, karena melawan dosa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kesulitan-kesulitan yang dari luar? Juga harus dihadapi dengan ucapan syukur dikatakan,
Ya. Kalau toh engkau dianiaya, engkau harus menanggung aniaya karena engkau beribadah kepada Allah, dikatakan. Ya, engkau menerima siksaan karena engkau beribadah kepada Allah. Ya, tetap mengucap syukurlah, dikatakan. Ya, coba kita lihat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, anggap sebagai satu kebahagiaan. Coba Filipi pasal 3. Filipi 3 ayat 1. Filipi 3 ayat 1 dan ayat 8 nanti. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, dikatakan di ayat ini. Ya, coba pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Kalau toh kita mungkin ya mengalami kepenatan-kepenatan yang disebabkan oleh hal-hal dari luar tadi. Ya, ayat ini berkata tetap mengucap syukur. Jangan sampai kita terseret dengan akar kepahitan, dikatakan. Berjaga-jagalah, waspadalah, ya, berhati-hatilah agar tidak terseret oleh akar kepahitan, ya, karena penganiayaan, ya. Seperti yang dinasihatkan oleh Yesus dalam Matius, coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Haleluya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Yesus tidak mengajarkan kita untuk balaslah mereka. Yang menganiaya kamu balas dengan lebih kejam. Tidak. Yesus malah mengajarkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ya. Orang-orang yang menyebabkan kita menjadi bahaya, menyebabkan kita mungkin menjadi penat, menjadi lelah. Tetapi dikatakan ayat ini, berdoalah buat mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Ini nasihat Yesus. Biarlah kita ya jangan terseret dengan akar kepahitan, ya. Jagalah, hati-hatilah, jangan sampai terseret dengan akar kepahitan yang kita biarkan dalam hidup ini karena mungkin kita ya sakit hati karena dianiaya dan sebagainya. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah kalau engkau dianiaya karena aku, ya, karena kemuliaan Allah akan ada di atasmu, Roh Kudus akan tinggal di atasmu, haleluya. Dan saatnya nanti kita akan menuai, ya, sorga menjadi tempat kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama, ya, lewat pemberitaan firman Allah yang mungkin sederhana pagi hari ini, tetapi kiranya boleh memberkati kita bersama. Mari saudara yang di rumah, kita akan berdiri bersama-sama nyanyikan sebuah pujian, ketika aku berbeban berat. Aku berbeban berat.
berputus asa, ku datang kepada Yesus, yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Datang kepada Yesus, yang berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada yang sedang penat,
karena hal-hal tadi yang disebabkan oleh hal-hal yang kami sudah bahas tadi. Ada kepenatan, kelelahan. Rasanya sudah menjadi putus asa. Karena mungkin ada tekanan-tekanan, ada cercaan, ada penganiayaan dari luar. Karena nama Kristus, haleluya. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, ada obat kepenatan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Datang kepada Yesus, haleluya. Yesus berkata, mari yang letih lesu datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dikatakan mari bersama-sama dengan Yesus. Jangan tanggung sendiri, tetapi bersama dengan Yesus. Orang-orang yang mengalami, oh Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Orang-orang yang mengalami aniaya, penderitaan karena nama Yesus. Kemuliaan Allah ada di atasnya. Ada roh Allah di atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan sanggup, kami akan mampu bersama Engkau. Bahkan Engkau mengajar kami untuk berbahagia dalam penderitaan yang kita alami. Karena kami memperjuangkan iman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Yang mengimani firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Engkau tahu keadaan dari umat Allah hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang ada, Engkau kiranya tolong Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam tekanan yang berat karena beban-beban hidup yang mereka harus pikul. Ada hal-hal yang mungkin membuat kekhawatiran, situasi ekonomi yang ada. Di dalam nama Yesus Engkau tolong Tuhan. Engkau buka jalan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Usaha-usaha yang sudah mulai dirintis. Oh Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang mereka sudah kerjakan, kiranya semua ditolong oleh Allah. Kalau ada omset-omset yang belum terpenuhi, Tuhan buka jalan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Engkau jalan keluar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sakit dengan penyakit apapun yang sedang dialami, di dalam nama Yesus, Tuhan jamak mereka, pulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Kami serahkan, kami titipkan seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dari mulai anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai sekolah. Tuhan berkati, jagai mereka, berikan kesehatan, lindungi, jaga di dalam nama Yesus. Pergaulan mereka juga ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat di atas mereka. Bahkan hamba juga berdoa baik untuk pemuda-pemudi yang sedang kuliah, yang sudah bekerja, para kaum dewasa, bahkan para kaum lansia. Kami berdoa buat mereka juga. Tante Lina, Tante Liana, Ibu Yuli, Tuhan kuatkan, berikan mereka kesehatan, jagai siang dan malam. Berikan mereka hati yang penuh damai sejahtera. Mereka diberkati oleh Allah di dalam nama Yesus. Kami titipkan seluruh jemaat, baik mereka yang sedang mengalami mungkin tekanan-tekanan dalam keluarga, hubungan anak dengan orang tua, mungkin hubungan suami istri yang diambang kehancuran, apapun yang dialami, di dalam nama Yesus Engkau buka jalan. Engkau tempat harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami tidak tahu Engkau cara bekerja, tapi kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Jagai rumah tangga anak-anak Tuhan. Lindungi, biarlah mereka ada dalam perlindungan Allah. Boleh rasakan kebahagiaan bersama keluarga dan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada rekan-rekan jemaat yang masih ada di luar kota,
Ibu Nelti yang baru akan kembali nanti tanggal 30. Tuhan lindungi dia, jaga dia Tuhan, sehingga dia nanti kembali walaupun suaminya sudah kembali duluan karena harus bekerja. Tuhan lindungi di perjalanan, Engkau sehat-sehatkan bersama anaknya, Tuhan sehatkan di dalam nama Yesus. Kami titipkan mereka yang akan keluar kota dalam minggu-minggu ini atau masih ada di luar kota dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, Tuhan lindungi, jaga mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa kalau ada keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah Engkau jagai mereka, berikan damai sejahtera, kebahagiaan dalam rumah tangga, bahkan berkati dengan kesehatan, panjang umur di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa untuk pemerintahan kami, baik untuk bangsa Indonesia, selamatkan, berikan ketenangan, damai sejahtera. Tuhan, Engkau juga melindungi negara kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah melayani dalam ibadah online ini, berkati mereka, pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang mereka sudah buat tidak pernah menjadi sia-sia di hadapan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang juga sudah memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, yang mengembalikan milik Allah perpuluhan sesuai dengan iman mereka. Mereka akan melihat tingkap langit dibuka untuk memberkati kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Kami yakin Tuhan kalau Engkau ada di dalam kami, kami tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.